Halo semuanya, pada video kali ini kita memasuki pembahasan OSN Fisika 2024 nomor 40 ya, yang terakhir mengenai momen inersia. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi momen inersia di mata pelajaran fisika khususnya. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2024 nomor 40 mengenai momen inersia. Sebuah piringan homogen berjari-jari 20 cm mempunyai lubang lingkaran seperti pada gambar ini. Massa bagian piringan yang tersisa atau yang diarsir M sama dengan 7,3 kg. Momen inersia piringan tersebut terhadap sumbu yang melalui pusat massanya dan tegak lurus terhadap bidang piringan adalah berapa kilogram kali meter persegi. Jadi gambarnya ini ya, jadi ini adalah piringan atau cakram, jari-jarinya R, dan ada lubang. Nah, pertama kita lihat dulu ukuran lubangnya, berarti diameternya adalah R atau jari-jarinya setengah R. Oke. Nah, sekarang kita buat salib sumbu dulu ya. Kita akan menentukan lokasi dari pusat massanya, karena ditanya akan momen inersia terhadap pusat massanya. Untuk menghitung pusat massa, saya akan hitung menjadi dua bagian ya. Jadi bentuk yang ini itu bisa diganti atau sama dengan bentuk yang utuh, lingkaran utuh ya, dikurangi dengan bentuk lingkaran yang ini, yang di atas yang ini ya. Oke. Sekarang kita akan hitung massanya terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah massa piringan yang sudah dilubangi. Nah, untuk menghitung massa yang ini, kita akan gunakan perbandingan saja ya, karena kan homogen. Jadi untuk menghitung massa benda satu ya, M1 saya sebut, luasnya dibagi dengan luas yang ini dikalikan dengan M ini. Ini kan luasnya pi r kuadrat, ini 3/4 pi r kuadrat luasnya ya. Nah, kita kalikan dengan massa, maka kita dapatkan massa yang piringan itu adalah 4/3 M. Begitu juga dengan piringan yang ini ya, yang setengah R jari-jarinya. Kita kurangi saja ya, kita bisa jadikan pakai perbandingan atau juga kurangi aja. Ini kan masanya 4/3 M ya, dikurangi dengan massa yang ini M. Jadi ini massanya 1/3 M ya. Oke, kita akan tentukan pusat massanya. Kita gunakan rumus pusat massa sigma MI/XI dibagi dengan sigma MI. Di sini ada dua potongan, jadi kita bisa jabarkan, ada dua ya. M1X1 dikurang M2X2 dibagi dengan massa totalnya. Nah, ini massa satu yang ini. X1 adalah letak pusat massa ini dari sumbu koordinat. Demikian juga dengan yang kedua. Nanti kita masukkan M-nya M2, tapi ini pusat massanya di sebelah kiri, jadi kita masukkan minus ya. Dibagi dengan ini kurangi ini kan jadi yang sebelah kiri M ya. Kita substitusikan angkanya ya. Massanya M besar untuk partikel ini ya, dikali dengan 0 karena pusat massanya di 0,0. Kemudian dikurangi dengan 1/3 ini massanya. Dikali ini pusat massanya di sini kan. Jadi minus ya, minus setengah R. Dibagi dengan massa totalnya. Maka kita bisa mendapatkan ini kan 0, ini min 1/3 kali min setengah per 6 mr dibagi dengan M. Nah, baru kita bisa mendapatkan lokasi pusat massanya dengan membagi terlebih dahulu, dan kita mendapatkan nilai XCM, center of mass-nya adalah 1/6R, jadi ada di sebelah kanan titik pusat ini ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan menghitung momen inersianya ya. Saya gambarkan ulangi lagi. Jadi ini adalah massa gabungan yang sudah dipotong ya, dengan pusat massanya di titik A ya, jaraknya 1/6R dari sini. Nah, sekarang kita akan menghitung momen inersianya. Kembali kita akan gunakan dua benda ya. Jadi nanti momen inersianya kita putar benda yang lingkaran ini terhadap titik A, kemudian kita kurangi dengan potongan yang kecil ini ya, tapi terhadap titik A yang sama. Oke. Untuk itu kita gunakan teorema sumbu sejajar, karena kita akan menghitung momen inersia bukan di pusat massa ya,
Jadi kita patokannya dari pusat masnya, kita tambahkan dengan MD kuadrat ini, D itu pergeseran ya. Baik, kita coba hitung. Kita akan mulai dengan menghitung momen inersia benda pertama ini ya. Jadi ini kan cakram ini diputar di pusat masanya adalah setengah mr kuadrat ya. Kemudian kita kan putaran terhadap titik A, berarti kita geser sejauh 1/6R. Jadi masanya tambah D kuadrat. Ini D-nya itu adalah 1/6R ini. Kemudian dikurangi dengan momen inersia yang ini. Ini juga cakram 1/mR kuadrat ya, pusat masnya di sini. Kemudian kan pergeseran ke titik A. Jadi kita tambahkan MD kuadrat, M-nya ini, dan pergeseran dari sini ke titik A adalah setengah R tambah 1/6R, atau seperti berikut ini, yang untuk mendapatkan 2/3R ini. Kemudian kita hitung ya. Jadi ini kita dapatkan ini 1/36 tambah dengan 18/36 ya, jadi 19/36 M1R kuadrat. Kalau ini kan 1/4 kali setengah 1/8, ini kita kuadrat jadi 4/9 ya. Kalau disamakan penyebutnya per 72 ya, maka kita dapatkan 41 M2 R kuadrat ya per 72. Nah, ini kita samakan lagi penyebutnya dalam bentuk pecahan yang sama. Namun sebelumnya saya akan substitusikan dulu masanya tadi 4/3M ya. Untuk yang ini 4/3M, dan untuk yang ini adalah 1/3M ya. Di sini baru kita sederhanakan, kita keluarkan ya yang kelipatannya, maka kita bisa mendapatkan bentuk sederhananya adalah 37/72 mR kuadrat. Jadi inilah momen inersianya dalam bentuk rumus ya. Nah, kalau kita substitusikan ke angkanya ya, maka kita bisa mendapatkan 3772 dikali M-nya adalah 7,3 ya, dan jari-jarinya jadikan meter 0,2 kuadrat, dan hasilnya adalah 0,150, satuannya kilogram meter persegi. Untuk jawabannya kita bulatkan ke satu tempat desimal menjadi 0,2 ya. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2024 nomor 40 ini. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika tahun 2023 ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih ya.